Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua. Saya rindu pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati kami hingga sampai saat ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau serahkan setiap pujian, setiap penyembahan maupun firman Tuhan yang akan kami terima. Kau yang memberkati Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami mungkin alami, Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan, kesegaran, Tuhan yang tetap memberikan kami pengharapan, menyembuhkan setiap sakit, penyakit, Kau yang mengangkat setiap beban permasalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami rindu Kau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dapat ku
Puji Tuhan, setelah kita menikmati pujian dan penyembahan, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami rindu Engkau taburi setiap kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan, beri kami hikmat untuk kami bukan hanya mendengar, menerima, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita bisa tetap melaksanakan ibadah sekalipun ibadah kita online, dan tetapi kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita untuk tetap bersekutu dan tetap beribadah. Pada hari ini kita akan membicarakan satu bagian dari firman Tuhan yang bertemakan Tuhan adalah gembalaku. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang dan kami bersyukur karena sekalipun di tengah-tengah segala keterbatasan kami, Tuhan memungkinkan kami untuk beribadah. Dan biarlah pada saat ini Tuhan mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni Tuhan adalah gembalaku. Terkait dengan perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari satu Mazmur yang terkenal, Mazmur 23. Mazmur 23 berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita saat ini berada di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat sulit. Kemarin saya membaca satu berita yang terambil dari Detik ya, itu Sabtu 20 Juni, dan di sana dikemukakan bahwa WHO itu menyebutkan bahwa penyebaran virus COVID-19 itu semakin lama semakin cepat, sekalipun segala upaya sudah dilakukan, segala strategi social distancing, physical distancing juga sudah mulai diterapkan di seluruh dunia, dan termasuk jemaat kita terkena dampaknya, kita tidak bisa beribadah, namun ternyata penyebaran dari virus ini tetap tidak terbendung. Jadi ada 150.000 kasus yang dilaporkan dalam sehari, dan dunia pun
disebut dalam fase yang berbahaya. Dan kita tahu bahwa krisis ini bukan hanya memperhadapkan kita dengan adanya kesulitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga membawa dampak kesulitan secara ekonomi, dan juga bukan hanya itu, ada begitu banyak orang yang juga mengalami satu kondisi yang penuh dengan ketertekanan, bosan, depresi, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga keluarga-keluarga yang tidak akur, di mana pasangan harus terjebak 24 jam di rumah dan pertengkaran terus terjadi, anak-anak yang bosan, tidak ada kegiatan, dan mulai kecanduan dengan berbagai gadgetnya. Kita mengerti bahwa ada begitu banyak kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi krisis itu bersifat multidimensi. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apakah yang menjadi penghiburan kita? Apakah yang menjadi jaminan kita di dalam mengarungi badai kehidupan ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir? Setidaknya diperkirakan masalah ini baru bisa teratasi ketika vaksin itu ditemukan, dan kemungkinan batas waktu minimum itu bisa mencapai 2 tahun. Dan ketika itu ditemukan, apakah semua umat manusia bisa terlayani dan mendapatkan akses kepada vaksin ini? Jawabannya juga belum tentu mungkin seperti itu. Dan jikalau tidak semua orang itu mendapatkan penanganan, maka dan sebagian besar orang tetap tidak mendapatkan penanganan, maka penyebaran virus itu masih akan terus berlangsung. Jadi apa penghiburan kita? Apa jaminan kita di dalam mengarungi badai kehidupan ini? Terkait dengan pergumulan ini, saya mengajak kita kembali kepada kitab Mazmur. Sebelum kita berbicara lebih spesifik tentang Mazmur 23, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa Mazmur adalah satu kitab yang berisikan tentang perjalanan iman umat percaya. Perjalanan iman yang tidak selalu stabil, melainkan perjalanan iman yang dinamis, perjalanan iman yang kadang-kadang itu ada di dalam satu fase di mana kita itu hidup di dalam dunia yang aman, fase orientasi, di mana semuanya itu baik, dan di tengah dunia yang aman dan dalam situasi yang semuanya itu baik, kita melihat bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Namun Tuhan juga hadir di dalam fase yang tidak baik, fase disorientasi, fase di mana kita itu penuh dengan keterkiliran, kita itu penuh dan harus berhadapan dengan luka-luka kehidupan, dan kita harus bergumul di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi di tengah-tengah fase disorientasi ini pun, di dalam masa ini juga Tuhan itu hadir di dalam kehidupan umatnya, dan iman kita pun adalah iman yang tetap kita serukan kepada Tuhan di dalam segala jeritan dan di dalam segala ratapan kita. Namun fase orientasi dan fase disorientasi juga merupakan satu fase perjalanan hidup yang diikuti dengan orientasi yang baru, arahan yang baru, pengharapan yang baru, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ada satu pengharapan. Apa sumber pengharapan kita? Sumber pengharapan kita adalah adanya kasih karunia Tuhan. Dan di dalam fase orientasi baru ini, kita akan dikejutkan oleh anugerah Tuhan. Kita akan disegarkan kembali oleh harapan yang baru itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita itu berada di dalam satu fase yang sulit sekarang ini, di dalam satu kondisi yang betul-betul menyesakkan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang hadir juga adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Jikalau kita melihat keseluruhan dari kitab Mazmur, Mazmur ini dimulai dengan Mazmur orientasi, di mana Tuhan itu berjanji bahwa orang-orang yang setia, yang berjalan menurut firman Tuhan, itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi kita melihat bahwa di dalam perjalanan dari Mazmur, Mazmur ini juga diikuti dengan Mazmur disorientasi yang kita bisa temukan di dalam Mazmur 88, di mana kehidupan orang percaya itu penuh dengan pergumulan. Bahkan Mazmur ini ditutup dengan satu seruan, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Namun
fase hidup disorientasi bukanlah akhir hidup orang percaya. Karena jikalau kita maju terus dan membaca Mazmur ini sampai akhir, Mazmur ini ditutup oleh Mazmur pengakuan akan kemenangan, suatu doksologi, satu pujian yang kita bisa temukan di dalam Mazmur 150 yang berbunyi, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan ceracap yang bergemerincing, dengan ceracap yang berdentang. Kita bisa melihat ada satu pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai mengakhiri dari perjalanan iman kita. Sekarang kita akan melihat lebih jauh di dalam Mazmur yang ke-23. Di dalam Mazmur yang ke-23 ini kita bisa melihat bahwa Mazmur ini ditulis untuk masa yang tenang ataupun untuk masa yang sulit. Tetapi baik di dalam masa yang tenang maupun di dalam masa yang sulit, di sepanjang masa hidup kita, baik itu tenang ataupun sulit, Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, di masa yang tenang, Mazmur ini memberikan penggambaran kepada kita, ada padang yang hijau di situ, ada air yang tenang, ada jalan yang benar. Di tengah-tengah masa seperti ini, Tuhan itu hadir dan memimpin kita. Tetapi Tuhan itu juga hadir dan memimpin kita di masa yang sulit. Tuhan itu memimpin kita di lembah yang kelam. Ketika kita itu berada di hadapan para musuh kita, di tengah-tengah situasi seperti itu pun Tuhan itu hadir, dan iman kita itu tetap memiliki satu jangkar yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin ini adalah masa yang sulit bagi kita, dan kehidupan kita mungkin bisa dilihat sebagai satu kehidupan seperti berada di bawah lembah bayang maut. Karena begitu kita keluar dari rumah, kita menyadari bahwa kita itu berhadapan dengan bahaya, kita itu berhadapan dengan maut. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur ini menegaskan, baik di masa yang tenang, baik di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, di jalan yang benar, ataupun di masa yang sulit, di tengah lembah yang kelam, di hadapan para musuh. Tetapi di sepanjang masa kita perlu mengingat bahwa kita itu berada di dalam naungan Tuhan. Di dalam sepanjang masa kita itu akan tinggal di dalam rumah Tuhan, di mana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Jadi Mazmur 23 ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa dalam setiap musim kehidupan, bahkan bukan hanya di dalam hidup kita ini saja kita memiliki pengharapan, tetapi pengharapan iman kita itu adalah baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, pada waktu masa tenang maupun pada waktu masa yang sulit. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, Tuhan itu menyertai kita. Dan disinilah kita itu menemukan pengharapan. Jadi perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pengharapan iman kita bukan hanya di masa yang tenang, bukan hanya di masa yang sulit, bukan hanya di dalam hidup kita, tetapi di dalam mati kita pun kita memiliki pengharapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kita itu memiliki penghiburan kita di dalam Tuhan, sebagaimana kita bisa lihat di dalam Mazmur 23 ini. Mazmur ini dibuka dengan satu kalimat, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dan Mazmur ini ditutup dengan satu kalimat, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, kapan seumur hidupku. Dan aku, baik di dalam masa yang senang ataupun di dalam masa yang susah, di dalam hidup ini ataupun di dalam mati ini, kita itu akan diam di dalam rumah Tuhan. Kapan? Sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penghiburan dan pengharapan kita. Tuhan itu adalah gembala kita. Kita adalah milik-Nya dan kita ada dalam genggaman kasih-Nya. Kapan? Seumur hidup kita dan sepanjang masa. Di waktu senang dan di waktu susah, di waktu sehat dan di waktu sakit, di waktu hidup ini ataupun di waktu kita mati. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah berita firman Tuhan ini menjadi pegangan, menjadi penghiburan, menjadi pengharapan kita di dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Kami umat-Mu datang dan kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur karena di sepanjang masa kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan.
Bukan hanya di masa senang, Tuhan itu hadir dan mendampingi kami. Tetapi di dalam masa yang sulit, Tuhan itu juga hadir dan mendampingi kami. Bahkan di sepanjang masa, Tuhan adalah gembala kami. Dan kami akan selalu berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan melindungi, biarlah Tuhan bekerja sebagai gembala kami di dalam menghadapi berbagai ujian dan pencobaan di dalam hidup ini. Dan biarlah iman kami boleh terus bergantung kepada Sang Juru Selamat, Sang Gembala yang baik, yang menggenggam tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelum kita berbicara tentang perjamuan kudus, Rasul Paulus telah menuliskannya. Dia berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27, satu atensi. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita mau angkat roti ke atas sebagai tanda hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman percaya kita mau makan bersama. Kita mau angkat cawan ini ke atas sebagai tanda hormat di dalam kematian Kristus Yesus Tuhan di Bukit Golgota untuk kami, untuk penebusan segala dosa kami, keselamatan kami, sampai dia kembali pada waktunya kali yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan minuman yang kita mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mau minum bersama dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menikmati perjamuan kudus-Mu. Terima kasih
Ucapan syukur yang tidak terkatakan, bukan melalui kata-kata kami saja, tapi melalui hati nurani kami yang terdalam, guna hormat kebesaran tahta kemuliaan-Mu. Haleluya, nama-Mu kami permuliakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa Sorgawi, ucapan syukur yang tidak terkatakan melalui hati nurani kami sebenarnya. Haleluya, dengan murni kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih sayang anugerah Tuhan yang melimpah dalam perjalanan hidup kami. Haleluya, di mana Tuhan sudah menebus dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran ilahi sesuai
dengan janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Henti-hentinya Engkau menyertai kami. Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Dari dulu kala, waktu predestinasi, pemilihan, pemanggilan, dan pengeluaran buah oleh kasih anugerah-Mu, Engkau menyertai kami. Sebab tanpa Engkau, kami tidak akan berhasil dalam segala perkara yang kami kerjakan. Karena kami lemah, karena kami manusia yang berdosa, kami hanya tanah liat belaka. Kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih, haleluya, bahwa Tuhan telah mencurahkan berkat ilahi pada saat ini. Kami boleh mendengar akan firman-Mu, haleluya, di mana Yohanes Budi, haleluya, memberitakan firman-Mu. Marilah Tuhan, kita akan terima dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kami akan kerjakan dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami, keluarga kami, anak, menantu, putra, putri kami, cucu-cucu kami dari generasi ke generasi. Tuhan, haleluya, Engkau menyertai kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Berkat ilahi menyertai bagi pendeta Yohanes Budi yang sudah membawakan berita firman Tuhan. Haleluya. Dan berkat-Mu atas pelayanan berjalan Tuhan sampai Maranatha. Nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan untuk memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera menyertai segenap saudaraku sekalian. Kesembuhan ilahi Tuhan kerjakan dalam setiap sakit kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam sesuai dengan janji-Mu. Nama Kristus Yesus Tuhan yang kami permuliakan. Pulanglah dengan damai, dengan sejahtera, dengan membawa berkat ilahi dari perkara surgawi dan bumi sementara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian oleh kasih anugerah dan rahmat-Mu yang menyertai kami. Dan kasih sayang anugerah Kristus Yesus Tuhan, kami ucapkan syukur yang tidak terkatakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.